Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa mendapat kesehatan dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah, mendapat lindungan dari Allah dari segala wabah ini. Allahumma amin. Selanjutnya di sini Pak Tony akan kembali belajar bersama lagi dengan kalian semuanya, yang mana pada pagi hari ini ada yang berbeda, yaitu nanti kita akan praktikum tentang materi kita. Silahkan siapkan alat tulis, catat apa yang kalian anggap penting. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan tasmiyah dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa maksimal dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita baca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Anak-anak, liburannya masih lama, tolong dijaga kesehatannya. Yang mana maemnya yang rutin, olahraga yang rutin. Jangan maemnya aja yang rutin, tidak diimbangi dengan olahraga. Karena nanti liburannya masih panjang. Kira-kira berat badannya ada yang naik apa enggak? Kalau Pak Tony, alhamdulillah naik 1 ons. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang berat, kemarin sudah Pak Tony jelaskan, segala sesuatu yang mempunyai massa yang mempunyai berat itu dinamakan apa, Mas? Mbak? Masih ingat? Segala sesuatu yang mempunyai massa, Pak Tony tulis dulu. Segala sesuatu yang mempunyai massa atau berat disebut dengan, betul sekali, materi. Materi bisa berupa benda padat, benda cair, benda gas. Ayo diingat-ingat kembali materi yang kemarin sudah disampaikan. Materi berdasarkan komponen penyusunannya dibagi menjadi 2. Ada zat tunggal, ada zat apa? Betul sekali, zat campuran. Zat tunggal ini terdiri atas satu materi saja dan dibagi menjadi 2. Ada unsur, ada senyawa. Unsur kemarin contohnya bisa berupa logam yang mengkilap dan berupa non-logam. Dari sini semuanya paham? Sedangkan senyawa kemarin adalah gabungan dari beberapa unsur. Itu namanya senyawa. Contohnya apa? Ada air, itu gabungan dari hidrogen dan oksigen. Ada lagi garam, itu gabungan dari klor dan natrium dan sebagainya. Contohnya sudah dijelaskan pada tutorial video sebelumnya. Untuk hari ini kita akan bahas tentang zat campuran. Apa itu Pak Tony zat campuran? Zat campuran itu adalah zat yang terdiri atas beberapa materi atau campuran perpaduan dari beberapa zat tunggal. Itu namanya zat campuran. Pak Tony tulis, silahkan nanti ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Zat campuran itu terdiri atas beberapa materi. Kalau zat tunggal terdiri atas satu materi,
kalau zat campuran terdiri atas beberapa materi. Zat campuran itu dibagi menjadi dua. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen itu disebut sebagai campuran serba sama. Sedangkan campuran heterogen itu bisa disebut sebagai serba aneka. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya campuran homogen dan campuran heterogen? Kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama kita bahas ini dulu. Campuran homogen adalah, silahkan ditulis ya Mas Mbak ya, campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Homogen itu tercampur sempurna. Maksudnya apa, Pak? Jadi ketika materi itu sudah dicampur, akan sulit sekali dipisahkan. Contohnya, satu, kalian tahu oralit? Oralit itu adalah campuran dari air, apalagi gula dan garam. Kalau itu diaduk, maka akan tercampur sempurna dan tidak bisa dipisahkan lagi. Nomor 2 contohnya, ada sirup. Kalau dicampur dengan air, kalian membuat es, misalnya beli sirup, kemudian kalian campur dengan air. Ini misalnya gelas kalian, tuangkan sirup, tuangkan air, kalian aduk, maka akan tercampur rata. Itu namanya campuran homogen. 3, ada perunggu. Perunggu itu ternyata campuran dari tembaga dan timah, maka jadilah perunggu. Ada 4, ada kuningan. Kuningan itu juga campuran, Mbak, Mas, dari metal tembaga dicampur dengan logam seng. Itu yang namanya homogen. Kalian paham? Sekarang yang heterogen, ini kebalikannya. Kalau heterogen, silahkan ditulis nanti ya. Kalau heterogen itu campuran yang zat penyusunnya ini tidak tercampur secara sempurna. Jadi ini nanti ada 2 atau lebih materi yang dicampur, tapi nanti bisa dipisah-pisah saat dia tercampur. Maksudnya apa, Pak? Kalian pernah membuat kopi? Kopi itu adalah campuran dari air plus bubuk kopi. Kalau sudah dicampur, tunggu sampai dingin, maka bubuk kopi akan larut ke bawah, tidak bercampur dengan air, akan mengendap di bawah, airnya yang di atas. Maka ini bisa dipisah lagi setelah dicampur, bubuk kopi di bawah, air di atas. Ini namanya campuran heterogen. Difahami dulu. Sudah? Apalagi, Pak, contohnya, Pak? Campuran heterogen itu. Campuran heterogen contohnya lagi, kalau minyak dicampur air, itu nanti akan tercampur
tapi tidak bisa tercampur secara maksimal. Itu hidrogen. Untuk lebih memperjelasnya, ini Pak Tony sudah siapkan gelas. Ini berisi minyak. Ini nanti Pak Tony kasih air. Coba kita masuk ke campuran homogen dulu. Campuran yang mana nanti campurannya bercampur secara sempurna. Ini Pak Tony sudah punya garam. Nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Garam saya campur dengan air. Lihat garamnya masih ada di gelas, kita campur. Kalau sudah diaduk, lihat garamnya sudah semakin hilang. Ini bukan hilang, ini bercampur sempurna dengan air. Seolah-olah dua materi ini bercampur menjadi satu materi. Ini namanya campuran. Betul sekali, campuran homogen. Bisa dipahami? Lalu, ini yang kedua. Ada minyak goreng. Silahkan nanti di rumah pinjam minyaknya orang tua untuk percobaan, silahkan. Kalau diizini ya. Kemudian saya campur dengan air. Kita lihat reaksinya. Air ada di bawah, sedangkan minyak di atas. Kalau diaduk gimana Pak Tony? Kita coba aja. Akan tidak bisa tercampur secara sempurna. Nah, air tetap di bawah, minyak akan di atas. Oke, bisa dipahami? Ini campuran heterogen. Oke, ada yang tanyakan? Nanti kalau kurang paham, silahkan japri di nomornya Pak Tony. Silahkan ditulis bagi yang belum punya nomornya. 085 790 729 336. Silahkan nanti kalau kurang paham bisa japri di nomornya Pak Tony, atau langsung aja nanti komen setelah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat belajar. Semoga menjadi anak yang sukses. Sekian dari Pak Tony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.